Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mofi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021, khususnya untuk seleksi administrasi dan juga masa sanggah. Nah, jadi nanti sebelum teman-teman mengikuti ujian kompetensi P3K, nantinya teman-teman harus melewati tahap seleksi administrasi terlebih dahulu, yang mana nanti berkas-berkas ataupun dokumen yang sudah teman-teman unggah di portal sscsnbkn.go.id nantinya akan diverifikasi ataupun dicek teman-teman oleh tim verifikator. Jika berkasnya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, maka teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kompetensi, atau bisa dibilang teman-teman sudah memenuhi syarat. Tapi apabila berkasnya ini ada beberapa kesalahan, maka teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap kompetensi ataupun dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan buat teman-teman yang dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat, nantinya teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, ini dia teman-teman peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait seleksi administrasi dan juga masa sanggah. Kita lihat di sini poin yang C, seleksi administrasi dan masa sanggah. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran meliputi, kita lihat yang A, kesesuaian data diri dengan NIK. Kemudian yang B, kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Nah, ini dicek kesesuaian kualifikasi ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki teman-teman dengan formasi ataupun jabatan yang dilamar. Kemudian yang C, pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini bagi pendaftar yang memiliki sertifikat pendidik. Verifikasi data pendaftar P3K untuk jabatan fungsional guru dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis. Namun, bagi XTHK2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, verifikasi dilakukan secara manual. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas selain mencocokkan persyaratan juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian poin yang nomor 2, masa sanggah hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan laman gtk.kemendikbud.go.id. Nah, jadi seleksi administrasi ini sudah dilakukan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman. Jadi buat pelamar yang sudah melakukan pendaftaran, ini sudah dilakukan seleksi administrasi oleh tim verifikator atau panitia. Dan nanti pada tanggal 29 Juli nantinya akan diumumkan siapa saja yang lolos seleksi administrasi dan siapa saja yang tidak lolos seleksi administrasi. Dan nantinya akan diumumkan di guru-p3k.kemendikbud.go.id dan di gtk.kemendikbud.go.id. Nah, jadi buat teman nanti pantau terus tanggal 29 untuk mengecek apakah dinyatakan TMS ataupun MS. Kemudian selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui sscsnbkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Dalam pengajuan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbarui dokumen lamaran. Nah, jadi nanti apabila teman-teman dinyatakan TMS ataupun tidak lolos seleksi administrasi ini, maka teman-teman bisa mengajukan sanggahan melalui portal sscsnbkn.go.id, yaitu melalui akun masing-masing. Dan dalam mengajukan sanggahan, pelamar ini tidak bisa memperbarui dokumen, teman-teman. Jadi kesalahan yang bisa disanggah ini adalah kesalahan yang berasal dari panitia, bukan dari pelamar itu sendiri.
Misal dalam pendaftaran seleksi P3K teman-teman salah mengunggah ijazah. Nah, ini kan kesalahan dari pelamar itu sendiri teman-teman. Jadi apabila kesalahannya seperti ini yang berasal dari pelamar, maka kesalahan seperti ini tidak bisa diajukan sanggahan teman-teman, karena otomatis nantinya sanggahannya akan ditolak karena kesalahannya ini berasal dari pelamar itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui guru p3k.kemendikbud.go.id dan gtk.kemendikbud.go.id paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, ini untuk yang ketentuan masa sanggah teman-teman. Kemudian kita lihat poin yang D, seleksi kompetensi dan masa sanggah. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi merupakan pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana telah diumumkan dalam laman guru p3k.kemendikbud.go.id atau laman gtk.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan pada pengumuman. Nah, jadi apabila sudah dinyatakan MS ataupun lolos seleksi administrasi, maka teman-teman berhak mengikuti ujian seleksi kompetensi ini. Kita lihat di sini tahapan seleksi. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam 3 kali kesempatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi kompetensi 1. Seleksi kompetensi 1 diperuntukkan bagi THK 2 sesuai dengan pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara BKN dan guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dan terdaftar di Dapodik. Pelamar seleksi kompetensi 1 wajib untuk memilih formasi di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini yang sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Nah, jadi ini wajib memilih di sekolah induknya teman-teman jika tersedia formasi di sana. Apabila tidak tersedia formasi yang sesuai di sekolahnya, pelamar diarahkan untuk memilih formasi yang sesuai pada sekolah lain dalam satu daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pendidikan. Kemudian poin yang B, pengumuman dan masa sanggah hasil seleksi kompetensi 1. Pelamar pada seleksi kompetensi 1 yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman guru p3k.kemendikbud.go.id dan laman gtk.kemendikbud.go.id. Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi 1 dapat mengajukan sanggahan melalui sscsnbkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Nah, ini sama teman-teman dengan masa sanggah pada waktu seleksi administrasi tadi. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbarui dokumen lamaran. Selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali hasil seleksi kompetensi 1 yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui guru p3k.kemendikbud dan juga melalui GTK Kemendikbud paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.